Berbicara tentang bisnis internasional, maka tentu tidak akan lepas dari kegiatan pemasaran internasional atau biasa disebut dengan international marketing. Pemasaran sendiri banyak yang mengartikan sebuah kegiatan untuk menyampaikan nilai dan tujuan dari sebuah barang atau jasa kepada konsumen untuk bisa difahami dan dimengerti, yang pada ujungnya calon konsumen akan membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Kegiatan pemasaran berisi tentang proses perencanaan dan mengeksekusi konsep dari harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu dan tujuan perusahaan. Sedangkan pemasaran internasional adalah sebuah operasi atau kegiatan pemasaran yang melintasi batas-batas antar negara. Untuk menjadi perusahaan internasional atau becoming international, bagi perusahaan tidaklah mudah. Harus bisa melewati banyak tahapan. Mari kita bahas tahapan-tahapannya. Yang pertama, no foreign marketing, yaitu sebuah perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif dari perusahaan tersebut. Yang artinya, produk perusahaan yang beredar di pasar internasional bukan karena dipasarkan oleh perusahaan, melainkan adanya pelanggan asing yang langsung datang membeli ke perusahaan atau adanya pihak lain yang melakukan kegiatan eksportir. Tahapan kedua, infrequent foreign marketing, yaitu sebuah perusahaan memasarkan sendiri barangnya ke pasar luar negeri, tetapi jika produknya tersebut terjadi surplus produksi, yang dalam hal ini artinya perusahaan hanya menjual barang ketika kebutuhan domestik telah terpenuhi secara utuh. Dan yang ketiga, regular foreign marketing, yaitu produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, baik itu dipasarkan secara sendiri maupun distributor asing. Dan yang keempat, global marketing operation. Pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun organisasi agar bisa bersaing di pasar secara global. Saat ini, pemasaran internasional berfungsi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua aktivitas organisasi. Hubungan interkoneksi membuat manajemen pemasaran internasional sebagai komponen kritis dari keberhasilan bisnis internasional. Manajemen pemasaran internasional harus bisa memastikan bahwa kegiatan pemasaran internasionalnya meliputi strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsionalnya bisa berjalan dengan baik. Tantangan utama bagi manajer pemasaran internasional adalah mengadopsi strategi pemasaran internasional yang mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis dapat mengambil salah satu dari 3 bentuk strategi, yaitu pertama diferensiasi, yang kedua biaya kepemimpinan, dan yang ketiga adalah strategi fokus. Dalam strategi diferensiasi memerlukan manajer pemasaran yang mengembangkan produk, promosi, dan distribusi taktik yang mampu membedakan produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan dengan para kompetitornya. Sedangkan jika manajer pemasaran mengadopsi strategi bisnis internasional kepemimpinan biaya, lebih mengarah pada mengejar dan mencapai secara sistematis biaya produksi, penurunan biaya penjualan, penerimaan margin keuntungan yang lebih rendah, serta mengurangi penggunaan komponen-komponen yang mahal. Artinya, semua hal harus secara biaya dapat ditekan. Dan perusahaan yang mengadopsi strategi fokus, dalam kasus ini, manajer pemasaran akan berkonsentrasi pada upaya menarik segmen tertentu dari konsumen yang ada di pasarnya.
baik itu dalam bentuk area-area tertentu pada wilayah dalam sebuah pasar. Dalam pemasaran internasional, secara khusus, manajer harus bisa mengatasi 4 isu, yaitu bagaimana mengembangkan produk perusahaan, menetapkan harga produk tersebut, bagaimana menjual produk tersebut, bagaimana mendistribusikan produk tersebut, dan elemen-elemen ini secara kolektif dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Ada yang menyebut juga dengan istilah 4P. Yang pertama, produk, yang kedua, price, yang ketiga, promotion, dan yang keempat adalah place. Dalam pemasaran internasional, ada istilah standarisasi dan kostumisasi pemasaran internasional. Jadi, ada trade-off antara standarisasi dan kostumisasi, di mana standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi dalam pemasarannya, yang dimana pada model ini lebih cenderung ke arah kaku. Lalu bagaimana dengan kostumisasi? Pada model ini, perusahaan berusaha untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar, walaupun yang nantinya akan mengorbankan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang intinya, model standarisasi lebih mementingkan pada efisiensi untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pada kostumisasi lebih berfokus pada peningkatan pendapatan untuk meningkatkan keuntungan. Lalu bagaimana dalam prakteknya? Kebanyakan perusahaan menghindari dua hal ekstrim tersebut. Lalu, banyak perusahaan sukses setelah mengadopsi strategi berpikir secara global dan bertindak secara lokal, atau biasa disebut dengan think global, act lokal, untuk mendapatkan skala ekonomi bauran pemasaran global, sementara tetap mempertahankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar nasional secara berbeda. Nah, penggunaan standarisasi ataupun kostumisasi itu tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan, baik itu dari jenis produk, keadaan budaya, dan sebagainya. Lalu, kita akan berbicara tentang kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Penting bagi perusahaan memiliki kemampuan bersaing secara internasional. Bisa berupa keberhasilan dalam mengembangkan produk, baik yang sifatnya tangible maupun intangible, yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan di pasar nasional yang beragam. Contohnya Toyota, yang sukses dalam menjual produk di Eropa, di Asia, maupun di Amerika. Hal ini mencerminkan bahwa produk yang dirancang dan dibuat memiliki kemampuan yang handal, menawarkan jaminan kompetitif, serta membangun sebuah merek yang kokoh atas produknya. Dalam membuat kebijakan, pemasar internasional sering menghadapi permasalahan atau tantangan, yaitu bagaimana perusahaan mampu membuat produk yang sesuai dengan standar pasar atau sesuai dengan keinginan dari individu yang ada di pasar. Hukum dan peraturan negara tuan rumah juga dapat mempengaruhi kebijakan produk yang akan diadopsi oleh pemasar internasional. Beberapa negara misalnya membuat persyaratan mulai dari standar kesehatan, standar produk bagi konsumen, baik itu untuk perusahaan yang ada di domestik negara tersebut maupun perusahaan asing yang masuk pada pasar domestik di negara tersebut. Dan bagi perusahaan internasional, hal tersebut harus bisa menyesuaikan dengan peraturan yang ada di negara tersebut. Lalu bagaimana dengan kebijakan harga dalam pemasaran internasional? Kebijakan harga secara langsung akan mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan harga juga bisa berfungsi sebagai senjata strategis yang sangat penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan yang kompetitif di mana mereka melakukan bisnisnya. Bagi perusahaan internasional yang menggunakan pendekatan geosentris dalam pemasarannya,
akan mengadopsi kebijakan harga standar atau standard price policy, di mana perusahaan menetapkan biaya harga yang sama untuk setiap produk dan layanannya, terlepas di mana produk tersebut akan dijual. Artinya tidak ada perbedaan antara suatu produk dengan produk lainnya yang dijual di negara yang berbeda. Lalu bagaimana dengan sebuah perusahaan yang menggunakan pendekatan etnosentris dalam pemasaran internasionalnya? Maka perusahaan akan menggunakan kebijakan dual harga atau biasa disebut dengan two-tiered pricing policy, di mana perusahaan menetapkan harga untuk pasar domestik dan ada satu harga lagi yang akan digunakan untuk pasar internasional. Dan bagaimana dengan perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentris dalam pemasarannya? Yaitu dalam penetapan harga menggunakan kebijakan berdasarkan kondisi market atau disebut dengan market price policy. Pada pendekatan ini bisa dibilang harga pasar sangat kompleks, di mana perusahaan memanfaatkan harga pasar untuk memaksimalkan keuntungan di setiap pasar. Ada dua kondisi yang harus dipenuhi jika sebuah perusahaan ingin berhasil dengan menggunakan model pendekatan harga pasar. Yang pertama, perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda, atau pada kondisi tertentu, biaya di negara di mana menjual produknya akan mengalami perbedaan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh pajak, tarif, standar hidup, tingkat persaingan, biaya infrastruktur, dan ketersediaan. Lalu kondisi yang kedua, perusahaan harus dapat mencegah arbitrase, yaitu perusahaan menetapkan kebijakan harga pasar yang akan mengungkapkan jika pelanggan dapat membeli produk perusahaan di negara dengan harga yang rendah dan menjual untuk menguntungkan dirinya pada negara dengan harga yang tinggi. Kebijakan harga pasar juga memiliki resiko. Ada 3 risiko yang biasa harus diterima. Yang pertama, adanya kerusakan merek. Yang kedua, pengembangan produk dengan pasar yang abu-abu. Yang ketiga, kebencian konsumen terhadap harga yang diskriminatif. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antar harga yang sangat mencolok di pasar dengan segmen yang berbeda, baik itu negara A ataupun negara B, yang memunculkan keluhan dari si konsumen. Lalu, bagaimana dengan kebijakan promosi dalam pemasaran internasional? Bagi perusahaan internasional menjual produk dan layanan kepada konsumen, iklan menjadi unsur yang paling penting. Bagi perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan tersebut. Pesan iklan yang disampaikan juga harus berdasarkan fakta-fakta, sehingga orang yang melihat dapat mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu, perusahaan internasional bisa menggunakan strategi penjualan personal selling, sales promotion, dan public relation untuk menarik minat dari konsumen internasional. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Distribusi sendiri bisa diartikan sebagai proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi 2 set penting dalam masalah distribusi. Yang pertama, secara fisik mengangkut barang dan jasa dari mana mereka diciptakan dan untuk berbagai pasar yang akan menjadi tempat mereka menjual barang tersebut. Yang kedua, memilih sarana yang digunakan untuk mendistribusikan barang-barang di pasar yang ingin dilayani.
Bagi manajer distribusi perusahaan internasional, masalah yang paling jelas adalah pemilihan moda transportasi untuk pengiriman barang perusahaan dari titik asal mereka ke tujuan barang tersebut. Pemilihan ini memerlukan trade-off antara waktu dan uang. Moda transportasi yang cepat sudah pasti memiliki harga yang relatif mahal daripada moda transportasi yang lambat. Contohnya, moda transportasi udara cenderung lebih cepat, tetapi memiliki tingkat harga yang relatif mahal dibandingkan moda transportasi melalui darat. Oleh karenanya, perusahaan internasional tidak boleh selalu bergantung pada moda transportasi yang lambat, harus mengkombinasikan dengan moda transportasi yang cepat. Ini untuk mempertahankan tingkat kesediaan pada titik penjualan tertentu bagi perusahaan. Dalam pendistribusian barang atau jasa produk internasional, ada 4 dasar saluran distribusi. Yang pertama, produsen sebagai pencipta produk dan layanan. Yang kedua, grosir sebagai pembeli produk dan jasa dari produsen dan kemudian menjual kembali produk tersebut untuk pengecer. Dan yang ketiga, pengecer yang membeli dari grosir kemudian menjual kepada pelanggan. Dan yang keempat adalah pelanggan membeli produk dan jasa sebagai konsumsi akhir. Faktor penting panjang pendeknya saluran distribusi tergantung dari jumlah tahapan saluran distribusi di atas. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.